mempresentasikan buku Public Employment and Management 2023 dari OECD, yang kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Strategic Mobility in the Public Service atau chapter 1 dari buku ini. Ada 6 anggota di kelompok kami. Yang pertama adalah Mbak Melinda, yang kemudian Mbak Elva, Mbak Febriana, Mbak Amansa, Mbak Eti Sufuti, dan saya sendiri, Asep Nur Hidayatullah. Mungkin yang pertama silahkan untuk memulai terlebih dahulu. Baik, terima kasih Adi atas waktunya, Mas Asep. Jadi langsung saja untuk pembahasan pertama, saya sendiri Amanca bertugas menjelaskan terkait dengan bagian Strategic Mobility in the Public Service atau mobilitas strategis dalam pelayanan publik. Nah, di sini teman-teman sekalian perlu diketahui definisi terlebih dahulu ya terkait dengan mobilitas strategis itu sendiri. Jadi di sini mobilitas strategis adalah perpindahan pegawai negeri yang dirancang secara sengaja antar peran pekerjaan, organisasi atau sektor untuk mengoptimalkan kapabilitas tenaga kerja dan menyesuaikan dengan prioritas pemerintah yang terus berkembang. Di mana di sini kita akan mengetahui beberapa manfaat yang ada, yaitu yang pertama untuk meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja, di mana di saat mobilitas strategis ini bisa mengalokasikan keterampilan sesuai kebutuhan, maka dapat meningkatkan fleksibilitas tenaga kerja itu sendiri. Lalu yang kedua, manfaat yang lain adalah untuk membangun kepemimpinan dan keahlian, di mana mobilitas pegawai ini memberikan pengalaman yang beragam untuk pengembangan pemimpin di masa depan ya. Jadi di sini bisa upgrade skill-nya seperti itu. Lalu yang ketiga, di sini manfaatnya adalah untuk mendorong inovasi, di mana mobilitas ini membawa perspektif baru dari berbagai sektor. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa poin terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mobilitas pegawai ya. Jadi yang pertama ini, mobilitas tenaga kerja sangat berkontribusi pada fleksibilitas layanan publik, di mana di sini mobilitas artinya dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pengambilan suatu keputusan seperti itu. Lalu selanjutnya, poin kedua adalah mobilitas bukanlah tujuan itu sendiri, di mana mobilitas ini bukan dianggap sebagai sekedar perpindahan pegawai dari satu posisi ke posisi yang lain, tetapi ini juga harus memiliki tujuan yang jelas supaya mobilitas ini dapat meningkatkan perkembangan dari pegawai itu sendiri. Selanjutnya, yang ketiga, mobilitas ini harus selaras dengan tujuan itu sendiri. Nah, di sini mobilitas ini perlu dirancang untuk mendukung misi dan visi dari organisasi yang bersangkutan, di mana dapat membantu organisasi atau instansi tersebut untuk mencapai target yang diinginkan. Lalu yang keempat, unsur struktural mendukung mobilitas, di mana regulasi dan kebijakan yang jelas harus diterapkan untuk mendukung mobilitas pegawai seperti itu. Lalu poin selanjutnya, sebagian besar negara menggunakan mobilitas untuk membantu mencapai tujuan pengembangan karyawannya kan. Jadi di sini tentu saja mobilitas ini biasanya utamanya digunakan untuk meningkatkan keterampilan pegawai dari pengalamannya orang tersebut gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini mobilitas bukan hanya untuk masa krisis. Artinya, mobilitas ini sering diterapkan dalam keadaan darurat, tetapi juga harus menjadi strategi jangka panjang ya, untuk membantu instansi tetap adaptif terhadap perubahan yang ada. Lalu yang terakhir ini ada poin terkait dengan pengumpulan yang poin selanjutnya adalah mobilitas perlu diberi insentif. Jadi di sini pegawai ini didorong untuk melihat mobilitas ini sebagai sebuah peluang ya, di mana tentu akan ada insentif seperti promosi, kenaikan gaji, dan pengakuan kinerja yang dapat meningkatkan partisipasi dalam program mobilitas tersebut. Lalu poin terakhir di sini adanya pengumpulan dan penggunaan program mobilitas yang perlu lebih banyak data. Jadi di sini data yang akurat diperlukan untuk mengukur efektivitas mobilitas pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya,
selanjutnya di sini ada beberapa poin-poin ya, di mana yang pertama ini mobilitas juga tidak hanya penting dalam situasi darurat ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua, mobilitas pekerjaan lateral berpotensi mengatasi sekat-sekat kebijakan. Nah, jadi di sini teman-teman maksud dari mobilitas pekerjaan lateral adalah perpindahan pegawai ke posisi lain dalam level yang sama, mungkin tingkat jabatan yang sama juga seperti itu, di mana perubahan posisi tersebut memungkinkan perpindahan pegawai, keterampilan dan kompetensi di sektor publik yang mendorong pertukaran ide dan transfer praktik yang terbaik. Yang ketiga, mobilitas dapat membantu meningkatkan inklusi dan keberagaman pemikiran ya, tentunya bisa sharing pengalaman dan juga ide-ide yang bisa digunakan untuk mendukung perubahan yang lebih baik seperti itu. Lalu di sini mobilitas sangat penting dalam pemerintahan, terutama di negara-negara di mana pegawai publik umumnya dipekerjakan dengan kontrak jangka panjang dan tetap berada dalam pelayanan publik sepanjang karir mereka. Nah, lalu dalam konteks ini mobilitas eksternal, misalnya perpindahan antara sektor publik dan sektor swasta ini cenderung terbatas ya. Jadi mobilitas internal ini semakin menjadi sangat penting ya sebagai elemen utama dalam manajemen talenta seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa dimensi mobilitas pegawai yang bisa diperhatikan. Jadi yang pertama ini dari segi horizontal ya, di mana perpindahan lateral atau antar posisi yang sama ini dalam sistem klasifikasi jabatan yang sama atau antara sistem klasifikasi untuk posisi yang diakui setara. Lalu juga secara vertikal juga penting, sama pentingnya, di mana di sini ada kenaikan tanggung jawab dalam pekerjaan, biasanya melalui promosi informal, tetapi juga dapat mencakup keturunan jabatan atau mobilitas ke bawah. Lalu juga ada terkait dengan dimensi fungsional atau antar profesi, di mana di sini dilakukan pemindahan ke bidang atau profesi yang berbeda. Lalu juga ada dimensi geografis ya, di mana di sini mobilitas pegawai biasanya dipindahkan ke kota, wilayah atau daerah lain. Lalu juga ada dimensi internal, di mana mobilitas pegawai ini menempati posisi lain dalam organisasi yang sama atau dalam pelayanan publik lebih luas. Lalu di sini juga ada dimensi eksternal, di mana perpindahan keluar dari sektor publik misalnya ke sektor lain, tingkat pemerintahan yang berbeda atau organisasi internasional. Lalu ada juga dimensi sementara, di mana pegawai tetap mempertahankan posisi aslinya dan diharapkan kembali setelah periode tertentu. Lalu yang terakhir di sini ada dimensi permanen ya, di mana mobilitas pegawai ini dilakukan pemindahan secara permanen ke posisi atau jabatan yang baru. Selanjutnya. Sini selanjutnya kita melihat ada laporan PEM 2021 tentang masa depan pelayanan publik ya. Jadi dalam referensi OECD 2023 itu mengemukakan bahwa adanya kemungkinan masa depan untuk bekerja dari mana saja, untuk siapa saja dan kapan saja, di mana konsep ini sungguh fleksibel ya, di mana organisasi layanan publik dapat menarik talenta sesuai dengan kebutuhan proyek dan tuntutan situasi. Jadi untuk hal ini OECD ini merekomendasikan pemimpinan dan kapabilitas dalam pelayanan publik untuk menetapkan kondisi yang diperlukan saat dibutuhkannya mobilitas internal dan eksternal tenaga kerja itu sendiri. Jadi di sini ada 3 rekomendasi dari OECD. Yang pertama, instansi dapat membangun kerangka kerja dan atau kosakata yang umum untuk mengidentifikasi persyaratan dan kompetensi pekerjaan yang bersifat lintas sektor. Lalu yang kedua, di sini juga memungkinkan atau mendorong penugasan jangka baik di dalam maupun luar sektor publik. Lalu yang ketiga ini diharapkan juga dapat menghargai mobilitas bagian yang berbasis prestasi dan transparan. Oke, selanjutnya. Nah, di sini terkait dengan bagian strategic mobility with a purpose. Jadi bisa dibilang mobilitas strategis yang meliputi mobilitas dengan tujuan ya, di mana mobilitas ini bukanlah dianggap seperti tujuan akhir, tetapi harus dilakukan untuk mencapai manfaat tertentu. Dan jika tidak dikelola dengan baik,
apalagi kalau dilakukan secara berlebihan ya, maka mobilitas dapat juga menjadi pergantian pegawai yang tidak sadar itu langsung mana handphone saya, menimbulkan dampak negatif bagi individu yang bersangkutan atau instansi yang bersangkutan. Dimana di sini kita bisa lihat tabel ini ada dalam referensi laporan OECD 2023 ya, halaman 16 kalau nggak salah, dimana di sini sudah dicantumkan beberapa aspek dengan indikator kurangnya mobilitas strategis dan terlalu banyak mobilitas ya, dimana singkat saja saya bacakan terkait dengan aspek lama waktu dalam peran ini. Efeknya kalau kurang mobilitas ini pegawai ini terlalu lama. Nah, kalau dianggap strategis ini pegawai ini cukup lama untuk memahami perannya, dan jika terlalu banyak maka pegawai akan berpindah terlalu cepat. Nah, jika perspektif individu, jika kurangnya mobilitas maka pegawai ini takut akan untuk berpindah dan mengalami kejenuhan. Lalu jika strategis, pegawai dapat cukup waktu untuk belajar dan mengembangkan keterampilannya, dan jika terlalu banyak mobilitas, pegawai berpindah karena ketidakpuasan dan tanpa pengembangan skill yang nyata. Lalu juga ada perspektif dari tim itu sendiri, di mana manajer menahan pegawai terbaiknya jika kurangnya mobilitas. Lalu jika strategis maka mobilitas membawa energi baru dalam anggota tim ya. Lalu jika terlalu banyak mobilitas maka rotasi tim akan dianggap berlebihan seperti itu, dan mengurangi konstituitas. Oke, selanjutnya di sini ada perspektif organisasi, di mana jika kurang mobilitasnya maka organisasi dianggap tidak mendukung mobilitas. Jika kurang inovasi, jika strategis maka dapat meningkatkan inovasi, dan tidak terlalu banyak mobilitas akibatnya akan mendapatkan budaya kerja yang buruk seperti itu. Jika aspek dukungan pegawai, kurangnya mobilitas menyebabkan tidak ada dukungan karena mobilitas yang minim. Jika strategis maka akan ada pelatihan dan pemantauan yang memastikan transisi ini berjalan lancar, dan jika terlalu banyak maka pegawai ini merasa kurang dukungan seperti itu. Lalu untuk bagi manajer sendiri, dukungan bagi manajer, jika kurang mobilitasnya maka tidak akan ada dukungan dari manajer. Lalu jika strategis, panduan dari manajer ini tentu akan membantu transisi pegawai itu sendiri, dan jika terlalu banyak maka manajer akan kurang dukungan seperti itu. Lalu yang terakhir untuk aspek penggunaan data, jika kurangnya mobilitas pegawai maka data ini tidak bisa dilacak ya. Selanjutnya, jika strategis maka data ini dapat dilacak menggunakan data administratif dan survei untuk memastikan keseimbangan, dan jika terlalu banyak mobilitas ini akhirnya seringnya tidak terarah, jadinya sulit untuk dilacak. Selanjutnya, yang terakhir di sini mobilitas strategis yang seimbang bergantung pada pengawasan yang memadai serta proses manajerial yang mendorong mobilitas sambil mengurangi resiko, sebagaimana diilustrasikan dalam tabel sebelumnya. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan alat dan kebijakan seperti berikut. Jadi yang pertama ini harus adanya kerangka kerja bersama. Jadi di sini penting ya untuk kita mengajarkan standarisasi manajemen SDM yang bersangkutan untuk memastikan mobilitas pegawai ini lancar dan tanpa hambatan. Lalu di sini juga ada aspek mekanisme mobilitas, di mana di sini beragam alat dan kebijakan mobilitas harus dioptimalkan agar efektif mendukung tujuan organisasi. Lalu di sini ada insentif dan budaya mobilitas, di mana mobilitas ini perlu dihargai dalam evaluasi supaya kontribusi pegawai juga tinggi ya dalam mobilitas. Lalu juga di sini ada alat pendukung, di mana ada perencanaan suksesi, onboarding, mentoring, dan pelatihan lainnya juga dapat digunakan untuk peningkatan keterampilan pegawai tersebut. Dan juga yang terakhir, dalam pemantauan ini sangat penting supaya instansi ini mendapatkan informasi terkait dengan pergantian pegawai, efektivitas kinerja pegawai, dan lain sebagainya. Demikian bagian saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aca. Next, Mbak Febriana Arum, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, mohon izin Prof, mohon izin rekan-rekan, mohon izin menjelaskan dan memaparkan terkait setting condition for mobility di mana standard employment framework diterapkan. Setting condition for mobility standard employment framework ini merupakan layanan publik
publik, di mana layanan publik adalah salah satu pemberi kinerja terbesar di setiap negara, memberikan potensi besar untuk mobilitas strategis. Potensi mobilitas sering terhambat oleh struktur organisasi, terutama jika tidak ada kerangka kerja ketenagakerjaan umum yang berlaku di seluruh administrasi atau sektor publik. Next, Mbak. Setting condition for mobility, standard employment frameworks. Terdapat reformasi sistem karir di Portugal dari yang dicontohkan di dalam buku ini, yakni reformasi sistem karir di Portugal yang terjadi pada tahun 2006 menghasilkan beberapa perubahan signifikan dalam administrasi publik. Di antaranya terbaginya adanya karir umum dan karir khusus, kemudian fleksibilitas dan mobilitas reformasi ini bertujuan untuk memperkuat fleksibilitas sistem serta meningkatkan mobilitas pegawai negeri. Kemudian reformasi ini juga mencerminkan upaya untuk menjawab tantangan dalam administrasi publik dan mendorong kebangkitan mobilitas pegawai negeri dalam konteks yang lebih terintegrasi dan komprehensif. Next, Mbak. Dalam pendekatan ini, pendekatan terhadap strategi dan kebijakan mobilitas, yakni sasaran yang paling umum dinyatakan dari strategi dan kebijakan mobilitas di negara-negara OECD. Di antaranya sebagai berikut adalah pengembangan karyawan, serta alokasi dan penggunaan keterampilan, pendekatan karyawan dan organisasi, tenaga kerja responsif dan adaptif, kemudian kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, sasaran terhadap efisiensi dan peningkatan inovasi. Next, Mbak. Tujuan dan kebijakan mobilitas dalam konteks inovasi dan efisiensi di negara-negara OECD adalah sebagai berikut. Tujuannya, 3 poin penting dari tujuan negara-negara OECD adalah meningkatkan inovasi, peningkatan efisiensi, dan mobilitas internal. Poin-poin ini menunjukkan adanya kesadaran dan pentingnya mobilitas dalam meningkatkan inovasi dan efisiensi, serta perlunya kebijakan yang jelas dan strategis dalam memfasilitasi mobilitas pegawai negeri. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Febri. Sekarang waktunya Mbak Elva, waktu dipersilahkan. Ya, terima kasih Mas Asep. Saya terus melanjutkan penjelasan kelompok kami masuk di Super Competitive Mechanism. Di sini ketika tadi sudah dipaparkan oleh Bang Muhammad dan Mbak Febri bahwasanya ada mobilitas kepegawaian dan sistem settingan. Ya, nah di sini saya jelaskan terkait mekanisme mobility mechanism. Jadi untuk menerapkan pendekatan strategis dalam mobilitas pegawai negeri ini harus ada mekanisme yang berdasarkan survei yang dilakukan oleh OECD ini. Ada beberapa jenis mekanisme, yaitu ada 3. Yang pertama temporary mobility, kedua ada mobility throughout the career path, dan yang terakhir mobility to address population engagement. Nah, temporary mobility atau mobilitas sementara itu mencakup berbagai cara agar pegawai ini bisa bekerja di unit lain untuk sementara waktu. Jadi misalnya tetap tugas jangka pendek, karena pegawai ini tetap bisa menjalankan tugas utamanya, tapi juga membantu di unit yang lain dalam kurun waktu tertentu. Nah, sedangkan untuk throughout the career path ini atau mobilitas dalam jenjang karir, nah di sini sebuah mobilitas pegawaian yang disebabkan oleh perencanaan karir atau karena sistem rekrutmen internal. Nah, kemudian yang mobilitas ketiga adalah mobilitas dalam rangka mengatasi lonjakan permintaan. Nah, mekanisme ini memang sengaja dirancang untuk membantu instansi pemerintah ya dalam mengalokasikan pegawai negeri dengan cepat gitu ya, karena adanya lonjakan kebutuhan yang banyak. Gitu. Next, dari ya di sini kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah mobilitas sementara atau temporary mobility. Di sini dibahaskan bahwa sebagian besar anggota OECD itu secara rutin menggunakan beberapa mekanisme mobilitas sementara, yaitu ada metro assignment, di mana pegawai bekerja di tim atau unit lain secara paruh waktu sambil tetap menjalankan tugas utama mereka. Kemudian ada penugasan jangka pendek, yang mana pegawai ini dipindahkan secara penuh ke posisi lain dalam waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian di penugasan jangka panjang ini, di mana pegawai ditempatkan di unit atau instansi lain untuk periode yang lama.
Nah, untuk contohnya saya bisa kasih contoh dari dari 11 negara OECD ini tuh, yaitu UK, New Zealand, Iceland, Korea, dan lain sebagainya ini. Saya ambil salah satu contoh, yaitu di Jepang yang mengadopsi penugasan jangka panjang, yaitu mana pegawai itu ditempatkan di instansi lain untuk periode yang lebih lama. Nah, pertukaran ini bisa tidak selalu dua arah, bisa satu arah saja, dan sektor yang bertukar ini adalah sektor publik dengan sektor swasta. Nah, kemudian contoh lain misalnya di menggunakan mekanisme micro assignment yang hanya sementara atau dalam waktu yang cukup singkat, yaitu di Nordic ini ada program yaitu Belgia, Swedia dan sebagainya yang durasi pertukarannya hanya 1-2 bulan, tapi bisa juga di-expand menjadi 6 bulan jika dibutuhkan. Dan dalam proses pertukaran itu pegawai negeri ini diberikan tunjangan karena ini kan mencakup lintas negara, ya tidak hanya lintas instansi antara publik dan swasta misalnya di Jepang, tapi ini tuh lintas negara. Jadi memang program ini ditujukan untuk pegawai negeri yang dia mau untuk bertukar dengan instansi lain di negara-negara Nordik yang lain. Gitu. Nah, tunjangan yang diberikan itu per bulan dan mencapai rupiah, kalau dirupiahkan ya $14.000 Denmark. Nah, sebagai ganti atas akomodasi mereka dari ke tempat kerja mereka. Begitu. Kemudian untuk mobilitas
Nang dia.